Shalom sekolah minggu, kelas remaja, kelas besar, kelas kecil. Papa mama, apa kabar? Luar biasa. Yes, yes, yes. Tuhan Yesus memang oke. Iblis no way. Aku cinta Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Kita sekarang sehat-sehat, bisa ibadah secara online. Duduk yang manis ya, jangan ribut. Kita memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kita harus tekun. Persiapkan Alkitabnya, seperti Inang ini kan? Iya, minta persembahannya atau kolektenya pada mama dan papa. Siapkan untuk menyampaikan ayat hafalannya. Kita harus semangat menyampaikan ayat hafalan. Anak Tuhan harus setia dan takut kepada Tuhan. Ya, sebelum kita ibadah, marilah kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, Allah yang kami kenal melalui anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan masih memberikan kesehatan, Tuhan memberi kesempatan kepada kami beribadah secara online. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah semua anak-anak sekolah minggu kami dan orang tua. Mereka semuanya sehat-sehat Bapa. Berikanlah roh kepintaran kepada anak-anak kami ini. Mereka masih sekolah secara online. Dan kepada orang tua berikan kesabaran Bapa. Mau membimbing anak-anak kami ini dalam pelajarannya secara online. Tuhan, berkatilah orang tua, bertambah-tambah berkat rezeki kepada mereka, agar kami mampu Tuhan mencukupi kebutuhan anak yang Engkau titipkan kepada kami. Kami serahkan Tuhan ibadah kami ini, biarlah Tuhan selalu menyertai kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang berkuasa di hati kami, ibadah kami, di rumah kami masing-masing. Hapuskanlah dosa-dosa kami Bapa, demi anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa di sorga. Amin. Baiklah adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Kita memuji Tuhan dengan bersuka cita. Nah, kakak harapkan adik-adik semuanya kita bangkit berdiri, sama-sama kita angkat pujian dari terbit matahari sampai pada waktunya. Damai bagi kita semua.
Tuhan Allah memelihara, memberkati dan menuntun hidup kita sejak sekarang sampai selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Ya Bapa Allah kehidupan dan kekuatan kami, dengan segala kerinduan serta kerendahan hati, kami bersujud di hadapan-Mu untuk menaikkan segala puji dan syukur. Firman-Mu hidup dan berkuasa mengusir segala kegelapan yang ada di relung hati, sehingga jiwa kami disinari oleh terang firman-Mu. Hadirlah ya Tuhan di tengah persekutuan ini, supaya kami mengalami sukacita dan pembaruan budi. Tuntun kami oleh Roh-Mu, agar kami tetap setia menyongsong kehidupan kekal yang telah dijanjikan oleh anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan penebus kami. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman, adik-adik sekolah minggu semua yang ada di rumah, kita bernyanyi memuji Tuhan kembali. Kakek-kakek, nenek-nenek, kita dengan semangat memuji Tuhan. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, kita sama melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. Inang, anak-anak sekolah minggu, ada pertanyaan loh Inang. Tadi nyanyinya kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemuda, pemudi. Anak-anak sekolah minggunya mana Nang? Anak-anak sekolah minggu nggak melayani Tuhan ya Nang? Anak sekolah minggu juga melayani Tuhan. Dia rajin berdoa, rajin mengerjakan pekerjaan di rumah, mengerjakan PR, apalagi menghafal ayat hafalan. Itu juga melayani Tuhan. Jadi adik-adik sekolah minggu juga melayani Tuhan. Nah, sekarang kita dengarkan firman Tuhan.
setia, memberi aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan, sampai memutih rambutku, kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku, ku milikmu, selamanya bagimu. Sampai memutih rambutku, kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku, ku milikmu, selamanya bagimu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, khususnya kepada anak-anak kami sekolah minggu. Kami harap Tuhan tetap memberikan kesehatan, sukacita, walaupun masih beribadah di rumah masing-masing. Sebentar lagi kami akan belajar firman dari Tuhan. Kiranya Tuhan menyucikan hati dan pikiran kami, agar kami bisa mengerti firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam anak-anak kami sekolah minggu. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Yes. Tuhan Yesus memang oke. Iblis Noe, aku cinta Yesus. Iya, terima kasih. Harapan kita anak-anak sekolah minggu KKP Maranatha walaupun beribadah di rumah tetap sukacita, tetap bergembira. Pasti udah hampir 4 bulan kita beribadah di rumah karena pandemi COVID-19. Tapi harapan kita tetap rajin beribadah agar Tuhan juga tetap memberkati kita dalam kesehatan. Sekarang mari kita buka Alkitab kita. Kita belajar firman Tuhan dari kitab Mazmur. Kitab Mazmur, anak-anak kami harapkan juga membuka pasal 92 ayat 13 sampai ayat 15. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, menjadi gemuk dan segar. Itulah firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 92. Anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat 13 tadi, firman Tuhan mengatakan orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon.
Anak-anak kami sekolah minggu udah pernah melihat pohon korma. Pohon korma itu dinyatakan di dalam firman kita, hidup orang benar harus seperti pohon korma. Berarti ada sesuatu yang istimewa pada pohon korma. Pohon korma pada umumnya tumbuh di daerah gurun pasir di Timur Tengah. Kita tahu bahwa gurun pasir adalah daerah yang sangat tandus, panas dan gersang. Tetapi kenapa pohon korma bisa tumbuh di sana? Anak-anak kami yang dikasihi Tuhan, Bapak sedikit cerita bagaimana proses bertumbuhnya pohon korma. Pada saat pohon korma ditanam, biasanya ditanam 1-2 meter di dalam tanah. Yang pertama bertumbuh adalah akarnya. Akarnya ini berusaha menembus tanah sampai berpuluh-puluh meter. Setelah biji tadi atau akar tadi menemukan air, barulah pohon korma itu bertunas. Jadi dia harus mempunyai akar yang kuat. Setelah dia mendapatkan air sampai berpuluh-puluh meter, barulah dia bertunas. Setelah dia bertunas bertumbuh, anak-anak kami sekalian, dalam proses pertumbuhannya dan pada akhirnya buah kurma tersebut bisa berbuah. Pada zaman dahulu, orang-orang musafir atau pengembara yang berjalan di daerah gurun pasir, pada saat mereka melihat pohon kurma, mereka akan senang. Mereka akan bersukacita. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa pohon kurma bisa memberikan manfaat. Mereka pada waktu itu pasti akan menemukan oase namanya, atau air. Anak-anak kami yang dikasihi Tuhan ini, apa yang kita dapatkan dari pertumbuhan pohon kurma? Jadi Alkitab ini mengatakan bahwa orang benar harus seperti pohon kurma. Tadi masa pertumbuhannya dia mempunyai akar yang kuat. Demikian juga firman ini menginginkan kita, terutama anak-anak kami sekolah minggu, agar mempunyai akar yang kuat. Akar yang kuat maksudnya kuat di dalam Tuhan. Masa-masa pertumbuhan agar kita bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Bagaimana caranya anak-anak kami agar kita bisa akar kita bisa kuat, kita bisa dekat dengan Tuhan? Yaitu yang pertama, kita harus rajin berdoa. Berdoa sebelum bangun, berdoa sebelum makan, berdoa sebelum tidur, dan sebelum berangkat. Kalau bisa kita berdoa. Sebelum berangkat ke sekolah kita berdoa agar Tuhan memberikan kesehatan. Yang kedua, apa yang kita buat agar akar pertumbuhan iman kita bisa kuat. Seperti pohon korma tadi. Adalah rajin membaca firman Tuhan. Jadi kalau kita udah rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan setiap hari, niscaya hidup kita, pertumbuhan kita akan kuat seperti pohon korma tadi. Jadi kalau kita udah rajin berdoa, rajin mendengarkan firman Tuhan, rajin membaca firman Tuhan, hidup kita akan lebih baik, penuh sukacita. Seperti pengembara atau musafir tadi, pada saat dia melihat pohon kurma, dia sukacita, senang. Demikian juga kita yang telah rajin berdoa,
rajin membaca firman Tuhan, hidup kita pasti lebih baik. Hidup kita pasti akan bersuka cita. Contohnya mungkin hidup kita lebih jujur, tidak mau berbohong, tidak mau mencontek kalau di sekolah. Dan apa manfaatnya? Manfaatnya pasti banyak, anak-anak kami sekalian. Kita pasti lebih dewasa, lebih bertumbuh di dalam Kristus. Kita pasti lebih menghormati orang tua kita. Kita pasti lebih menghormati opung kita. Hidup kita pasti lebih baik sesuai dengan karakter Tuhan Yesus. Anak-anak kami, yang kedua tadi yang diharapkan oleh pemazmur, agar hidup kita seperti pohon aras. Anak-anak kami, pohon aras ini biasanya juga tumbuh di daerah Timur Tengah atau persisnya di Libanon. Pohon aras ini adalah satu pohon yang kuat dan biasanya dia tumbuh subur dan umurnya bisa panjang, anak-anak kami. Bisa mencapai sampai 80 sampai 100 tahun. Pohon aras ini adalah pohon yang sangat terkenal pada masa itu. Pohon ini kuat dan tidak gampang dimakan rayap. Dan biasanya pohon aras ini dipergunakan untuk pembangunan tiang-tiang rumah ibadah pada saat pemerintahan Raja Salomo. Anak-anak kami, apa yang kita dapatkan dari pohon aras ini? Pohon aras ini di samping dia mempunyai akar yang kuat. Seperti kita tadi mempunyai akar yang kuat kepada Kristus. Pohon aras ini juga banyak memberikan manfaat. Dia tidak gampang lapuk. Dia tidak gampang rusak. Dan tidak gampang dimakan rayap. Demikian juga kita, khususnya kepada anak-anak kami sekolah minggu, di dalam pergaulan baik di lingkungan, di sekolah. Apabila kita mempunyai iman yang kuat kepada Kristus, kita tidak gampang dipengaruhi untuk berbuat jahat. Kita tidak gampang dipengaruhi teman-teman kita untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Hidup kita pasti kuat lantaran kita hidup kita selalu dipenuhi oleh Roh Kudus, lantaran kita tadi udah rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan. Anak-anak kami, kita sebentar menyanyikan lagu bagaimana biar akar kita kuat dengan Kristus. Apa yang harus kita lakukan setiap hari? Seperti awal tadi Bapak bilang, agar pertumbuhan iman kita kuat, akar kita kuat. Sekarang kita bernyanyi, baca kitab suci, baca Alkitab dan doa tiap hari. Saya mohon anak-anak yang berada di rumah semua bangkit berdiri. Silakan Kak Mary. Alkitab, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Bacalah Alkitab, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, berhaleluya doa. Doa tiap hari kalau mau tumbuh. Terima kasih buat Kak Mary sama guru-guru sekolah minggu. Jadi apabila iman kita sudah bertumbuh, berarti dalam kehidupan sehari-hari baik di lingkungan dan di sekolah, kita akan menjadi anak sekolah minggu yang damai, penuh sukacita, lebih baik dibandingkan lingkungannya. Jadi yang pasti pasti menghormati orang tua,
menghormati opung, dan juga pasti menghormati orang lain. Di dalam hukum Taurat kita yang kelima, hormatilah orang tuamu. Di dalam bahasa Simalungun dikatakan titah palimahon. Maningon pasangapon mudo orang tuamu. Ase mangguluh ko. Ase iberebam haguluhan sadokah ni dokah. Jadi di hukum Taurat yang kelima diharapkan anak-anak sekolah minggu kita hormat kepada orang tua. Hormat kepada orang tua yang lebih tua lagi, hormat berarti opung. Mari kita menyayangi orang tua kita. Mari kita menyayangi opung kita. Puji Tuhan mereka diberikan umur yang panjang seperti pohon aras tadi. Semakin tua, semakin berbuah dan bisa menjadi berkat sama orang lain. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak kami sekolah minggu, semoga anak-anak kami bisa mendapat berkat dari firman-Nya untuk menjadi hidup lebih baik dan tetap taat untuk melakukan doa dan membaca firman Tuhan. Sebelum kita tutup, Bapak mau memberikan kuis. Nanti kuisnya bisa dijawab di WA Group orang tua. Pertanyaannya yang pertama untuk kelas besar. Sebutkan berapa pasal kitab Mazmur. Untuk yang kedua untuk kelas remaja, sebutkan 5 orang yang menuliskan kitab Mazmur. Demikian jawabannya nanti dikirimkan di WA Group GKPS Maranatha. Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah belajar firman dari Tuhan yang mengajarkan hidup kami, khususnya anak sekolah minggu. Hidup yang benar adalah seperti pohon kurma dan pohon aras. Terima kasih Tuhan yang memberikan pelajaran firman-Mu. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kami agar hidup kami mempunyai akar yang kuat kepada Kristus. Kuatkan kami Tuhan agar kami bisa lebih disiplin dalam berdoa. Dan juga setiap kali kami akan belajar membaca firman Tuhan, niscaya hidup kami akan lebih baik dari hari kemarin. Itulah permohonan doa kami ya Tuhan, kami sampaikan di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik sekolah minggu, ayat hafalan kita minggu ini untuk kelas besar dan kelas remaja diambil dari Amsal 17 ayat 6. Mahkota orang-orang tua ialah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Sekali lagi, Amsal 17 ayat 6. Mahkota orang-orang tua ialah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Dan untuk adik-adik kelas kecil, ayat hafalannya diambil dari tema kita hari ini. Tema kita hari ini adalah kakek dan nenek. Jangan lupa kirim ayat hafalannya hari ini, kakak tunggu ya. Mari kita berdoa. Yesus, kami yang sudah mendengar firman-Mu Tuhan, berkati kami agar dapat memahami firman-Mu dan kami agar dapat melakukan firman-Mu di kehidupan kami masing-masing. Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberi kami nafas kehidupan sampai saat ini. Yesus,
Berkati juga COVID-19 agar dapat menghilang dari permukaan bumi dan kami agar dapat melakukan kegiatan di luar rumah dan berkumpul lagi. Dan Yesus berkati juga orang yang sedang melakukan belajar online pun, berkati mereka agar tetap bisa belajar dengan baik dan sungguh-sungguh. Berkati juga orang tua dan guru sekolah minggu kami agar tetap dilindungi dari bahaya dan pekerjaan mereka agar tetap selalu berhasil. Dan Yesus, inilah doa kami. Amin.
Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis di dalam Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan aku. Sekarang marilah kita mengumpulkan persembahan kita. Adik-adik sekolah minggu, kita mengumpulkan persembahan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi memuji Tuhan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan. Kita nyanyi bersama-sama dengan semangat ya adik-adik. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Sekali lagi adik-adik, kita nyanyi bersama-sama. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Murah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu membawa persembahan syukur dan pujian kami kepadamu, yang sesungguhnya bersumber dari pemberian-Mu jua. Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa persembahan ini. Amin. Marilah kita berdoa menurut doa yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Wah, senang sekali. Akhirnya seluruh ibadah kita minggu ini akan selesai. Terima kasih buat anak-anak sekolah minggu dan untuk mama dan papa yang juga menemani adik-adik sekolah minggu. Oke, kami tetap menunggu ayat hafalan dan juga semangat dari anak-anak untuk mengirimkan ke
WA grup orang tua kita. Oke anak-anak sekolah minggu, sampai jumpa untuk ibadah kita minggu depan. Tetap semangat dan tetap bahagia. Sampai jumpa.